Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara kita yang kita cintai ini, yaitu acara Manarema hari ini. Sebentar kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, sehingga kita tidak mudah jatuh, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah bimbang, karena firman Tuhan menguatkan kita. Alangkah baiknya kalau kita buka acara Manarema hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman Allah. Kami tahu Tuhan hanya firman-Mu yang bisa menguatkan kami. Hanya firman-Mu saja Tuhan yang bisa membuat kami menjadi kuat menjalani hidup kami ini. Kami tahu hidup kami penuh dengan segala hal yang mungkin menjadi halangan, menjadi hambatan, menjadi rintangan Tuhan. Tapi kami punya keyakinan iman, kami sanggup melaluinya bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, bahwa hidup bergantung penuh kepada Tuhan bukanlah merupakan suatu kelemahan, tetapi justru merupakan suatu kekuatan sejati. Ini bukan tentang ketidakmampuan kita atau tentang ketidaksanggupan kita, tetapi justru ini merupakan tentang pengakuan akan kemampuan Tuhan yang tak terbatas, yang sanggup untuk memelihara kita. Elisabeth Elliot mengatakan bahwa orang yang paling kuat di dunia adalah orang yang hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi bukan orang yang paling kaya adalah orang yang paling kuat, atau orang yang fisiknya dilatih berotot bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang punya jabatan yang tertinggi, yang paling kuat, tetapi orang-orang yang hidup bergantung penuh kepada Tuhan, itulah orang-orang yang paling kuat. Demikian juga rahasia keberhasilan itu adalah hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Sedangkan rahasia kegagalan adalah hidup bergantung kepada diri sendiri. Ketika manusia bergantung pada kekuatannya sendiri, disitulah kegagalan demi kegagalan itu akan terjadi. Ketika manusia tidak mengakui Tuhan dan hanya bergantung pada kekuatannya sendiri, itu adalah langkah awal kegagalan hidup kita. Kalau kita ingin berhasil, kita harus mengakui bahwa kalau kita bisa hidup itu karena kasih karunia Allah. Kalau kita masih mendapat kesempatan untuk bisa bekerja, itu karena kasih karunia Allah. Kalau kita masih bisa bernafas, itu karena kasih karunia Allah. Kalau usaha kita bisa berhasil, itu adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kita, tapi Allah yang membuka jalan bagi kita. Karena itu, rahasia keberhasilan sebenarnya adalah ketika kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam hidup bergantung penuh kepada Tuhan, kita akan menemukan kebebasan yang sejati, yang tidak akan pernah bisa kita temui ketika kita hidup bergantung kepada diri kita sendiri. Kebebasan sejati maksudnya kita tidak lagi dilanda oleh berbagai macam ketakutan, kita tidak lagi dilanda oleh berbagai macam kekhawatiran akan hidup kita. Kita tidak lagi diganggu
dengan kekhawatiran akan masa depan kita, dengan hari esok, karena kita bersandar kepada Tuhan, karena kita bergantung penuh kepada Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hidup bergantung penuh kepada Tuhan bukanlah tindakan satu kali atau temporer atau sekali-kali atau hanya pada saat-saat krisis saja, bukan saudara. Tetapi hidup bergantung penuh pada Tuhan harus menjadi gaya hidup yang terus-menerus kita lakukan. Mulai dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita harus hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi hidup bergantung penuh kepada Tuhan itu menekankan bahwa Tuhan, tempat kita bergantung, itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Kita nggak perlu mencari ilah-ilah yang lain, tempat bersandar dan bergantung penuh. Carilah Tuhan Yesus Kristus, tempat kita bersandar dan bergantung penuh dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia, pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, perkataan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan itu berarti hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup yang bersandar penuh kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Maka orang-orang yang hidup bergantung penuh kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang diberkati. Maka dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi iman kita itu juga harus bergantung penuh kepada kekuatan Allah, bukan pada hikmat manusia. Karena kita sadar bahwa Allah saja yang bisa memberikan jaminan pasti. Ketika saudara menghadapi tahun yang baru, di mana kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan kita, saran saya, hiduplah bergantung penuh kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan, taruhlah harapan hanya kepada Tuhan, hiduplah bersandar kepada Tuhan. Maka saudara akan bisa menjalani tahun 2026 ini dengan mulus. Saudara akan bisa menapak tahun 2026 ini sampai pada akhir. Karena ada Tuhan yang menjamin kita. Ada Tuhan yang sanggup memelihara kita. Ada Tuhan yang sanggup melindungi kita. Ada Tuhan yang sanggup menjaga kita. Dan saya percaya kita pasti akan bisa melalui tahun 2026 ini sampai pada akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendapatkan jaminan dari janji-Mu yang sangat luar biasa melalui kebenaran firman-Mu, bahwa orang-orang yang bergantung penuh pada Tuhan tidak perlu khawatir lagi akan hidupnya, tidak perlu takut lagi akan hidupnya. Kami pasti akan bisa melewati tahun 2026 ini Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.